Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang senantiasa kami hormati. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, juga seluruh mereka yang terlibat dalam kemajelisaan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan serta kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat, terutama sekali nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik di bulan puasa ini maupun di luar bulan puasa, Allah terima dan juga Allah ridho. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi. Sirah nabawiyah yang kami bacakan dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Afif Al-Bajuri atau yang dikenal dengan Syekh Khudri. Untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab. Semoga kita diberikan kemudahan dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, khususan li musannif hadha kitab. Anna Allah a'la darajatihi fil jannah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahim minal jamaah. Syai'u lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rujuk muhajiril habasyati. Kembalinya orang-orang yang hijrah dari Habsyah. Wa ba'da salasati ashhurin min khuruji muhajiril habasyati raja'u ila Makkah. Setelah 3 bulan orang-orang yang hijrah ke Habasyah kembali ke kota Mekah haitsu la tatayassaru lahumul iqamatu fiha li'annahum qalilul adadi. Karena kesulitan hidup yang mereka alami dikarenakan jumlah mereka yang sangat kecil. Jadi orang Arab kalau berkelompok jual beli di antara mereka, saling mendukung. Kalau kelompoknya kecil maka ya seperti tidak bergerak sama sekali. Wa fil kasrati ba'dul annas wa ad wa ad wa adfu ila dzalika annahum asyrafu quraisyin wa ma'ahum nisa'uhum. Sebagian ada yang berpendapat bahwa kembalinya mereka dikarenakan memang mereka tidak betah karena sebagian para orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu adalah para asyraf, para pembesar Quraisy juga bersama istrinya. Kira-kira kalau perjalanan jauh memang yang menyulitkan, kalau bawa keluarga lebih menyusahkan. Wa haula'i la yatibu lahum 'aisyun fi dari ghurbati bihadzal hal. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa hidup secara lebih baik di negeri asing. Kemarin diceritakan bahwa penyebab kembalinya orang-orang Habsyah yang hijrah pertama kali ke Habsyah itu dikenakan mereka satu mendengar Sayyidina Umar telah Islam. Jadi mereka memiliki keyakinan dengan Islamnya Umar kemungkinan penyakitan, penyiksaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan terhadap kaum muslim bisa berkurang. Salah satunya adalah itu yang membuat mereka kembali. Bahkan ada dari beberapa bagian mu'arrikhin, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoak bahwa umat Islam, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdamai dengan kafir Quraisy akibat diturunkannya surat An-Najm.
yang bunyinya apara'aitumul lata wal manata wal uzza wal manata wal manata salisata. Jadi ayat itu dipotong sedemikian rupa kalau kita memelintir berita. Jadi ternyata hoak dari zaman dahulu memang luar biasa. Dan orang yang mengkonsumsi hoak bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi yang kita percaya bahwa kehidupan di negara asing dan sementara sebagian besar yang hijrah itu adalah para pembesar bangsawan yang terbiasa hidup enak di negara asing. Hadza walamma raja'a muhajirul habasyati ila Makkah lam yatamakkun min ad-dukhuli ilaiha illa ma wajada lahu mujiran. Orang-orang yang pulang ke Mekah itu begitu sampai di Mekah, ternyata memang salah prediksi. Jadi mereka mengira dengan Islamnya Sayyidina Umar akan berkurang. Tetapi ketika mereka kembali ke Mekah, ternyata keadaan masih tetap. Sehingga membuat mereka tidak bisa memasuki kota Mekah secara terang-terang. Kecuali illa mawajadalahu mujiran atau majiran. Kecuali mereka yang punya backup dukungan. Jadi begitu mereka kembali ke kota Mekah, ternyata kondisinya masih sama. Kekerasan terhadap umat Islam masih bahkan semakin menguat. Sehingga mereka yang kembali dari Habasyah ini tidak bisa kembali seperti normal. Kecuali orang-orang yang mempunyai dukungan, backup politik. Padakhala Abu Salma fi jiwari khalihi Abi Thalib. Abu Salma masuk ke kota Mekah dalam lindungan, backup, backingan politik dari saudara ibunya, yaitu Abi Thalib. Wa dakhala Utsman bin Mad'un fi jiwaril Walid al-Mughirah. Sementara Utsman bin Mad'un kembali dengan perlindungan Al-Walid bin Mughirah. Wa qad radda alaihi jiwaruhu hina ra'a ma sana'ahu bil muslimin. Padahal sebelum itu lindungan itu sudah dikembalikan ketika kafir Quraisy itu tidak menurunkan tindakannya, tidak mengurangi kekerasan terhadap kaum muslimin. Falam yaro ayyakuna murtahan wa ikhwanuhu mu'adzibun. Tetapi ternyata Al-Walid bin Mughirah itu tidak tega. Jadi udah waktu Al-Mat'un ini masuk Islam sudah dilepas jaminannya. Tapi melihat huru hara
prahara yang terjadi di kota Mekah saat kembalinya orang-orang yang dari Habsyah, maka dia tidak tega melihat saudaranya jika dia hidup enak, nyaman, saudaranya tersiksa. Akhirnya dia lindungi lagi. Walamma bab berikutnya adalah kitabatus sahifah. Perjanjian. Jadi orang-orang kafir Quraisy membuat pengumuman perjanjian. Kitabatus sahifah. Walamma daqat hailu bi kufari Quraisyin aradu ala bani Abdi Manaf alladzina minhum ar-rasulu alaihi salatu wassalam diyatan mudha'afatan wa yusallimunahu. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu merasa sudah tidak ada jalan, dokat, sesak, tidak memiliki jalan keluar untuk melemahkan kaum muslimin, maka mereka menyampaikan sesuatu tawaran kepada Bani Manaf, Bani Abdi Manaf, di mana Rasul masuk klan di situ. Jadi Rasul itu bin Abu Thalib, bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, dari Abdul Muthalib kesananya itu ada Abdi Manaf. Menawarkan satu imbalan yang diat, imbalan apabila mereka Bani Abdul Manaf itu mau menyerahkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Jadi apa tukar? Jadi Nabi minta ditukar dengan itu, ditawarkan ke Bani Abdi Manaf. Fa'abau alaihim dzalika. Tapi Bani Abdi Manaf juga sama. Enggak tega juga, meskipun di antara mereka juga ada yang belum muslim banyak. Mereka mengabaikan tawaran itu. Summa aradu ala Abi Thalib ayyutuhu sayyidan min syibbanihim. Lalu mereka setelah menawarkan ke Abdi Manaf tidak berhasil, mereka beralih ke Abu Thalib. Abu Thalib ditawarkan menukar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang remaja dari bangsawan mereka. Ini memang aneh juga ini. Yatabannahu wa yusallibu ilaihim ibnu akhihi, yang bisa diangkat anak, diadopsi. Jadi Rasul ini kan usianya begitu mengaklamasikan sebagai Rasul itu 40 tahun. Ya kira-kira 45 ditukar anak muda yang masih gagah. Ya ini pikiran jahiliyah ini. Baik soal tenaganya lebih kuat, pikirannya kan. Dan menyerahkan Rasul kepada mereka. Faqala Abi Thalib menjawab, "Ajaban lakum tu'tuni ibnakum aghduhu lakum wa'atikum ibni taqtuluna." Hebat kalian ini. Kata Abu Thalib, luar biasa. Hebat ya kalian ini. Kalian menyerahkan anak kalian untuk aku pelihara dan aku kasih makan. Sementara kami harus menyerahkan anak ponakan kami untuk kalian bunuh. Kan ini apa tawarannya nggak masuk akal sebenarnya, susah ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu udah buntu, sehingga logika ininya nggak jalan juga. Mana ada orang yang mau nyerahin ponakannya diganti anak orang lain, ponakannya dibunuh, anak orang lain dikasih makan. Ini luar biasa, jajakan otak kita sebenarnya. Jadi tawar mereka, logika berpikirnya ini buntu saja. Falamma ra'au dzalika,
ajma'u amrahum ala munabadati Bani Hashim wa Banil Muttalib waladai Abdul Manab. Ketika mereka melihat urusan mereka tidak bisa diselesaikan, mereka mengadakan satu solusi lagi dengan Bani Al-Muttalib yang di dalamnya ada Abdul Manab. Wa ikhrajihim min Makkah. Mereka sepakat untuk mengusir dari kota Makkah. Jadi klan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib yang di dalamnya ada Bani Manab, mereka sepakat untuk mengusir semua. Wa tadhiqi alaihim, dan menyusahkan, membuat susah mereka. Doik. Jadi agar keluarga Al-Muttalib ini susah. Fala yubayyi'unahum syai'an. Dengan cara apa? Mereka tidak melakukan jual beli dengan kelompok Bani Al-Muttalib. Boikot perdagangan. Wala yubata'una minhum. Jual beli, yubayyi'un, yubata'un, jual dan beli. Hatta yusallimu Muhammadan lil qatli, sampai keluarga Al-Muttalib menyerahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Wa katabu bidzalika sahifatan wada'uha fi jawfil Ka'bah. Lalu orang-orang yang bersepakat untuk mengusir, dan memang diusir ini dari kota Mekah. Jadi keluarga Nabi Al-Muttalib diusir dari kota Mekah ke pinggir-pinggir itu. Dan mereka membuat pengumuman yang mereka gantung di Jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah ya. Fanhaza Banu Hashim bisababi dzalika. Akibatnya Bani Hashim terkucilkan, diblokade, tidak boleh perdagangan, mereka tidak boleh keluar. Luar biasa. Boikot ini. Fi sya'bi Abi Thalib wa dakhala ma'ahum Banul Muttalib. Jadi Bani Abi Thalib, Bani Al-Muttalib sawa'un fi dzalika, sama mereka, muslimuhum wa kafirhum, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir, mereka boikot bukan atas nama agama. Pokoknya keluarga. Jadi kena getahnya juga yang belum muslimnya. Mereka yang tidak Islam kena. Tapi disitulah yang membuat kemudian kesadaran terhadap orang-orang Banu Al-Muttalib dan Banu Abu Thalib itu orang diboikot akhirnya menyatu gitu. Ma ada Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini malah di antara keluarga Banu Al-Muttalib dan Abu Thalib yang tidak ikut dalam blok Banu Hashim yang di blokade hanya Abu Lahab. Fa innahu kana ma'a Quraisyin. Dia tetap ngeblok ke kafir Quraisy. Wa anhazala anhum Banu Ammaihim Abdisham wa Naufal ibni Abdi Manab. Karenanya Banu paman mereka Abdisham dan Naufal
itu apa ya? Mencela Abu Lahab. Fajahidul qaumu hatta kanu yakuluna waraqas syajarata. Mereka memboikot keluarga Nabi, keluarga Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang-orang kesusahan sehingga makan daun. Jadi nggak punya makanan, makan daun. Kira-kira nggak tahu kalau di Arab itu ada daun lalapan kan? Kalau di Indonesia masih mending. Ada daun-daun yang bisa dimakan gitu. Tapi kalau di Arab nggak ngerti saya. Wa kana a'da'uhum yamna'una tijara mim mubaiyatihim wa fi muqaddimatil mani'ina Abu Lahab. Dan mereka musuh-musuhnya Banu Abu Talib, Banu Abdul Al-Muttalib melarang perdagangan dan jual beli dengan orang yang diboikot tadi, keluarga Nabi. Kecuali Abu Lahab yang tidak masuk. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, perjuangan Islam di mana Nabi sampai keluarganya diboikot. Dan diboikot itu bukan hanya yang muslim saja, tapi juga yang masih kafir kena boikot. Ini kalau kita nih yang nggak ikut kena, kira-kira baginda disalahkan guys. Bisa juga disalahkan oleh orang-orang itu. Tapi orang Arab memang ta'assubnya luar biasa. Jadi ini masih perkembangan Islam. Jadi ta'assub masih dibiarkan. Jadi luar biasa memang orang Arab. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.